Donald Trump resmi dilantik menjadi Presiden ke-47 Amerika Serikat. Tekanan deflasi sektor industri Cina masih berlangsung. Ekspor Jepang naik 2,8% secara tahunan. Halo sahabat finansial, apa kabar Anda akhir pekan ini? Bursa global sepekan kembali hadir dengan berbagai rilis data perekonomian penting 20 hingga 24 Januari 2025. Bersama saya Maria Rahuhalek, inilah Bursa Global sepekan selengkapnya. Sahabat finansial, penantian pelaku pasar keuangan global terkait pelantikan Presiden Amerika Serikat terjawab sudah. Donald Trump resmi dilantik menjadi Presiden ke-47 Amerika Serikat pada 20 Januari 2025. Please raise your right hand and repeat after me. Donald Trump resmi menjadi Presiden ke-47 Amerika Serikat setelah dilantik oleh Ketua Mahkamah Agung John Roberts di Gedung Kongres Washington DC, Senin 20 Januari 2025 waktu Amerika. Pelantikan dihadiri para petinggi teknologi seperti Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, hingga CEO Google. Terlihat pula para mantan Presiden Amerika Serikat seperti Barack Obama, Bill Clinton, George Bush, hadir pula Presiden Joe Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris. Dalam pidato perdananya, Trump berjanji akan mengembalikan masa keemasan Amerika. Selain itu, Trump juga berjanji akan mengubah keamanan pendidikan dan ekonomi Amerika menjadi lebih kuat. Kemudian Presiden Donald Trump tidak menunggu lama untuk mengumumkan kebijakannya. Masih dalam pidato pelantikannya, ia mengumumkan sejumlah strategi yang akan diambil untuk melaksanakan banyak janji kampanyenya, termasuk dalam bidang imigrasi, energi, militer, dan pegawai federal. Trump mengatakan akan menandatangani sekitar 100 perintah eksekutif. Tingkat inflasi Kanada turun menjadi 1,8% pada Desember 2024. Pemerintah federal berkontribusi pada penurunan harga di beberapa kategori. Biro Statistik Kanada Senin pekan ini waktu setempat mencatat tingkat inflasi menurun pada Desember 2024. Indeks harga konsumen atau IHK yang melacak biaya barang dan jasa turun menjadi 1,8% secara tahunan jika dibandingkan dengan November 2024 sebesar 1,9%. Angka ini sedikit berada di bawah perkiraan para ekonom. Kemudian pada basis bulanan IHK Desember 2024 ini mengalami kontraksi 0,4% dari bulan sebelumnya. Kemudian data IHK inti Bank of Canada yang mengecualikan harga pangan dan energi menunjukkan tanda-tanda penguatan. IHK inti naik 1,8% secara tahunan pada Desember 2024. IHK inti ini naik dari November 2024 senilai 1,6%, lalu pada basis bulanan inflasi inti Desember 2024 turun 0,3%. Data inflasi ini diawasi ketat karena berpotensi membawa dampak ke dolar Kanada. Sebelumnya dalam kebijakan moneter Kanada, Bank Sentral juga telah menurunkan suku bunga sebesar 175 basis poin pada Juni 2024. Kita beralih ke benua biru. Tingkat pengangguran Inggris naik tipis menjadi 4,4% dalam 3 bulan hingga November 2024. Angka tersebut melesat dari perkiraan ekonom yang hanya sebesar 4,3%. Kantor Statistik Nasional Inggris pada Selasa pekan ini waktu setempat merilis tingkat pengangguran ILO naik tipis menjadi 4,4% dalam 3 bulan hingga November 2024. Angka ini melesat dari perkiraan ekonom sebesar 4,3%.
Kemudian jumlah orang yang mengklaim tunjangan pengangguran bertambah 0,7 ribu pada Desember 2024 dibandingkan dengan jumlah yang direvisi sebesar 25,1 ribu pada November 2024. Pendapatan rata-rata pekerja di Inggris yang tidak termasuk bonus secara tahunan naik 5,6% per 3 bulan pada November 2024. Angka ini naik jika dibandingkan dengan Oktober 2024 sebesar 5,2%. Lalu pendapatan rata-rata pekerja dan termasuk bonus naik 5,6% pada periode yang sama. Data ini sesuai dengan pertumbuhan yang diharapkan. Sahabat finansial, Bank Sentral Eropa mengungkapkan resiko inflasi masih mengintai, namun arah kebijakan suku bunga saat ini masih wajar. Anggota Dewan Gubernur Bank Sentral Eropa ECB Boris Vukcek mengatakan saat ini masih ada resiko inflasi dan para investor masih berpandangan bahwa suku bunga masih di tingkat yang wajar. Vukcek juga mengungkapkan data inflasi yang ada saat ini sejalan dengan perkiraan ECB dan nantinya dapat dijadikan acuan untuk kebijakan moneter. Pejabat Kroasia ini juga masih nyaman dengan suku bunga deposito yang masih berada di angka 3%. Sementara itu, inflasi zona Eropa 20 negara telah meningkat belakangan ini. Sejumlah pejabat Jerman yakin dengan proyeksi mereka bahwa kenaikan harga akan stabil pada target 2% di 2025. Kondisi seperti ini bisa saja terjadi, mengingat perlu upaya untuk menurunkan biaya pinjaman. Namun sektor jasa tetap menjadi kekhawatiran. Pasalnya pernah naik 2 kali lipat dari target ECB. Demikian pula dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat karena Eropa berjuang untuk mendapatkan daya tarik investor. Beralih ke Asia, tekanan deflasi pada sektor industri Cina masih berlangsung. Industri yang sebagian besar terdiri dari manufaktur mencatatkan penurunan harga sebesar 2,3% pada 2024. Ekonomi Cina sedang mengalami deflasi yang mendalam. Kondisi ini mencerminkan lemahnya permintaan domestik, namun produksi masih berjalan kencang. Bagi sektor industri, deflasi kali ini untuk tahun kedua yang terjadi secara berturut-turut. Ketidakseimbangan terjadi antara permintaan dan pasokan barang yang mendorong penurunan harga. Sektor industri yang sebagian besar terdiri dari manufaktur mencatatkan penurunan 2,3% pada 2024. Kemudian deflator produk domestik bruto turun 0,8% di 2024. Sejumlah ekonom memperkirakan deflasi masih akan berlanjut pada 2025 ini. Maka, ini akan menjadi tahun ketiga deflasi pada sektor industri Cina. Sektor ini juga diperparah dengan persaingan antar pabrik hingga menurunkan harga ekspor dan mempersempit margin keuntungan para pengusaha. Lalu berikutnya, yang menjadi pendorong deflasi 2024 adalah sektor real estate. Kondisi ini berlangsung di tengah penurunan pasar properti yang sudah terjadi selama bertahun-tahun. Pasar properti hanya stabil setelah kebijakan stimulus Beijing pada akhir September 2024. Sahabat finansial, ekspor Jepang naik selama 3 bulan beruntun pada Desember 2024. Ekspor yang diukur dalam nilai naik 2,8% secara tahunan. Ekspor Jepang naik pada Desember 2024. Data Kementerian Keuangan Jepang melaporkan pada Kamis pekan ini waktu setempat mencatat ekspor yang diukur dalam nilai naik 2,8% secara tahunan. Adapun pendorong ekspor adalah pengiriman mesin pembuat chip dan suku cadang semikonduktor. Angka ini mengalahkan estimasi konsensus kenaikan sebesar 2,4%. Kemudian berdasarkan wilayah ekspor ke Amerika Serikat turun 2,1%, ke Cina turun 3%, lalu ekspor ke Eropa naik 0,5% dan ke Asia meningkat 5,8%. Data selanjutnya, impor naik 1,8%, dipimpin oleh mesin kalkulasi dan barang-barang terkait. Nilai tukar yen rata-rata 152,48 per dolar per Desember 2024, 3,8% lebih lemah dari tahun sebelumnya. Nilai yen yang lebih lemah cenderung membantu keuntungan eksportir, namun membuat impor energi dan makanan menjadi lebih mahal.
Malaysia mempertahankan suku bunga acuannya tidak berubah pada level 3%. Langkah tersebut dilakukan untuk mempertahankan momentum pertumbuhan dan menjaga inflasi tetap terkendali. Malaysia pertahankan suku bunga acuannya tidak berubah pada Rabu pekan ini waktu setempat. Langkah ini diharapkan dapat mempertahankan momentum pertumbuhan dan menjaga inflasi tetap terkendali pada 2025 ini. Bank Negara Malaysia atau BNM mempertahankan suku bunga kebijakan semalam pada level 3% dalam pertemuan pertamanya untuk tahun 2025. Para ekonom memperkirakan Bank Sentral akan tetap menahan suku bunga sepanjang tahun ini. Malaysia tidak berada di bawah tekanan untuk menyesuaikan biaya pinjaman, bahkan di saat bank sentral di seluruh dunia beralih ke pelonggaran moneter. Belanja domestik yang tangguh dan jaringan investasi yang terus berkembang melindungi Malaysia dari volatilitas eksternal. Inflasi Malaysia juga tetap rendah, yang mana pemerintah mendorong rencana untuk memangkas subsidi bahan bakar hingga pertengahan 2025. Ekonomi Korea Selatan terus memperlihatkan kinerja yang memburuk pada kuartal terakhir 2024. Kondisi itu disebabkan adanya deklarasi darurat militer oleh Presiden Yoon Suk Yeol. Ekonomi Korea Selatan kian memburuk dan memperlihatkan kinerja yang kurang menggembirakan pada kuartal terakhir 2024. Kondisi ini berlangsung pasca deklarasi darurat militer oleh Presiden Yoon Suk Yeol. Darurat militer itu mengganggu kepercayaan konsumen di tengah melambatnya pertumbuhan ekspor. Bank Sentral Korea Selatan atau Bank of Korea (BOK) pada Kamis pekan ini mencatat produk domestik bruto atau PDB tumbuh sebesar 0,1% pada 3 bulan yang berakhir Desember 2024. Angka ini lebih rendah dari perkiraan para ekonom yang memprediksi pertumbuhan sebesar 0,2%. Secara keseluruhan tahun 2024, ekonomi Korea Selatan tumbuh sebesar 2% lebih lambat dari perkiraan sebesar 2,1%. Darurat militer Presiden Yoon Suk Yeol mengejutkan publik dan menyebabkan nilai won merosot tajam di saat mata uang tersebut sudah berada di bawah tekanan akibat kemenangan Donald Trump dalam pemilu Amerika Serikat. Darurat militer yang singkat itu akhirnya berujung pada pemaksulan Yoon dan penangkapan presiden yang pertama kalinya terjadi di Korsel. Menteri Keuangan Choi Sang-mok yang menjabat sebagai presiden sementara telah berjanji untuk mempercepat pengeluaran fiskal guna memperbaiki sentimen konsumen dan bisnis. Pemerintah juga menetapkan libur tambahan pada akhir Januari untuk mendorong konsumsi. Sahabat finansial, inflasi Selandia Baru tetap stabil pada kuartal terakhir 2024. Indeks harga konsumen naik 2,2% sesuai dengan laju inflasi 3 bulan sebelumnya. Berdasarkan data statistik Selandia Baru yang dirilis Rabu pekan ini waktu setempat, hingga akhir kuartal keempat 2024, inflasi tahunan Selandia Baru tetap stabil bertahan di atas titik tengah target Bank Sentral. Indeks harga konsumen atau IHK naik 2,2% sesuai dengan laju inflasi 3 bulan sebelumnya. Bank Sentral Selandia Baru atau RBNZ sebelumnya memperkirakan kenaikan 2,1%. Inflasi terakhir kali berada di bawah titik tengah 2% dari target RBNZ sebesar 1 hingga 3%. Perlambatan inflasi ini terjadi setelah periode panjang suku bunga tinggi yang mendorong ekonomi Selandia Baru ke dalam resesi mendalam tahun lalu. RBNZ mulai memangkas official cash rate atau OCR pada Agustus lalu dan telah menjadi salah satu bank sentral paling agresif di dunia dalam pelonggaran moneter dengan total pemangkasan mencapai 125 basis point. Dolar Selandia Baru tidak banyak berubah setelah data ini dirilis, berada di level 56,79 sen Amerika Serikat. Imbal hasil obligasi pemerintah 2 tahun yang sensitif terhadap kebijakan juga stabil. Pasar keuangan memproyeksikan OCR akan turun menjadi 3,25% pada akhir tahun, sementara perkiraan ekonom berkisar antara 2,75 hingga 3,5%.
Demikian sahabat finansial Bursa Global sepekan kali ini. Jangan lupa ikuti terus berita teraktual, analisa pasar, mata uang, serta investasi di portal berita kabarbursa.com. Atas nama kru yang bertugas, saya Maria Rahuhalek. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.